Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat Iqra, kembali lagi ke channel Kisah Islami. Kali ini saya akan membahas tentang Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, pemukanya ahli fikih dan tafsir. 10 tahun semenjak diutusnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul, paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muthalib dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala seorang putra, seorang jabang bayi yang baru dilahirkan ini kemudian diberi nama Abdullah oleh Al-Abbas sebagai ayahnya, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib. Demikianlah nama lengkapnya, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tumbuh dalam didikan keluarga besar yang sangat dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, telah menjadikannya anak yang berakal dewasa dengan keutamaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terpilih sebagai seorang yang pandai, cerdas dan mendalami keilmuannya, bahkan melebihi anak-anak seusianya. Ditambah lagi dengan doa Rasulullah SAW yang terijabahi, "Ya Allah, pahamkanlah dirinya dalam agama dan ajarkanlah kepadanya ilmu tafsir." Tentu pantas beliau mengungguli anak seusianya. Gelar sebagai seorang pemuka para fuqaha sekaligus pemuka ahli tafsir tidak berlebihan untuk beliau sandang dalam tempo yang singkat. Di usia yang masih belia, telah banyak prinsip-prinsip dasar keimanan yang beliau pelajari dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkomunikasi bersama Ibnu Abbas radhiyallahu tidak berbeda sebagaimana berbicara bersama orang yang telah dewasa. Perhatikanlah penuturan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisra telah menghadiahkan seekor bighan, persilangan antara keledai dan kuda, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga dalam suatu kesempatan beliau menungganginya dan memboncengkanku di belakangnya. Beliau berkata, "Nak," aku menjawab, "aku mendengarkanmu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam." Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Jagalah agama Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah, niscaya engkau akan dapati Allah ada di hadapanmu. Ingatlah Allah ketika sedang lapang, niscaya Allah akan menolongmu ketika sulit. Jika engkau memintalah kepada Allah. Jika engkau memohon pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah." Demikian penggalan percakapan antara Rasulullah SAW bersama Ibnu Abbas. Berapakah kiranya umur Ibnu Abbas ketika mendapatkan wejangan besar tersebut dari Rasulullah SAW? Padahal Rasulullah SAW wafat ketika Ibnu Abbas masih berumur 13 tahun. Sepertinya kita harus mengintip cara didik Al-Abbas sebagai seorang ayah bagi Abdullah. Abu Bakar bin Murdawai menceritakan dengan sanadnya bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita, "Ayahku Al-Abbas memerintahkanku agar bermalam di rumah Rasulullah SAW untuk mempelajari tata cara salat
beliau di dalam rumahnya. Rasulullah SAW sholat Isya bersama jamaah hingga masjid kosong. Tidak ada lagi seorang pun di dalam kecuali beliau. Beliau bangkit dan melewatiku sambil mengatakan karena gelap, "Siapa ini? Apakah Abdullah?" Aku menjawab, "Iya." Beliau berkata, "Ada perlu apa?" Aku menjawab, "Ayahku memintaku untuk bisa bermalam bersama engkau malam ini." Beliau berkata, Ikutlah ketika Rasulullah SAW masuk rumah. Kemudian beliau perintahkan istrinya Maimunah bibi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk menggelar alas tidur bagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kemudian dibawakanlah bantal yang terbuat dari bulu. Kemudian Rasulullah SAW tidur sampai terdengar dengkuran tipisnya. Kemudian Ibnu Abbas menceritakan panjang kejadian malam tersebut bersama Rasulullah dan salatnya. Dalam kejadian yang lain, ketika akan dibuat takjub dengan kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu, sebagaimana kawan-kawan seusianya juga merasa takjub dengan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menuturkan, sepeninggalan Rasulullah SAW, aku berkata kepada seorang pemuda dari Ansar, marilah kita bertanya kepada sahabat-sahabat Rasulullah SAW karena jumlah mereka sekarang masih sangat banyak. Pemuda Ansar ini kemudian menjawab, aneh sekali kamu ini wahai Ibnu Abbas, apakah engkau mengira manusia akan membutuhkanmu dalam kondisi para sahabat Rasulullah SAW sedemikian banyaknya sebagaimana engkau saksikan. Pemuda Ansar tadi meninggalkan kebaikan ini, dan aku bersegera untuk bertanya kepada para sahabat Rasulullah SAW sampai suatu saat aku mendengar ada sebuah hadis yang datang dari sahabat. Kemudian aku menghampiri rumahnya. Ternyata penghuninya sedang istirahat siang. Kemudian aku bentangkan mantelku sebagai bantal. Aku berbaring di depan pintunya hingga angin menerpa wajahku beserta debu yang bersamanya. Sahabat Nabi tersebut kemudian keluar setelah selesai dari istirahat siangnya. Dia melihatku seraya berkata, wahai sepupu Rasulullah SAW, tidakkah engkau menyuruh seseorang untuk memintaku datang? Tentu aku akan mendatangimu. Aku menjawab, tidak, saya lebih pantas untuk menemuimu. Kemudian aku bertanya kepadanya dan mengambil ilmu darinya. Tidak salah Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menggelari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu sebagai anak berakal dewasa. Mari kita lihat kisah yang dituturkan oleh Ibnu Abbas sendiri. Suatu ketika Umar mengajakku masuk bermajelis musyawarah bersama para tetua pemuka Badar. Sekilas mereka menyembunyikan suatu dalam hati mereka tentang kehadiranku. Kemudian salah seorang di antara mereka berkata, mengapa engkau menyertakan anak ini, padahal kami juga memiliki anak-anak sesuai usianya? Maka Umar menjawab, sesungguhnya anak ini memiliki kelebihan sebagaimana yang telah kalian ketahui. Hingga kemudian suatu hari Umar menyertakanku dalam majelis mereka. Aku mengetahui bahwa tidaklah Umar menyertakanku kecuali dalam rangka untuk menunjukkan kelebihanku di hadapan mereka. Kemudian Umar berkata, apa pendapat kalian tentang ayat ini? Bismillahirrahmanirrahim. Iza za'a nasrullahi wal fath
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan kamu lihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat.